Halo semuanya. Kalau dengar kata investasi, mungkin yang lebih sering terlintas di benak kita tuh ya emas, deposito, properti, saham, reksadana, kripto, gitu-gitu kan. Nggak salah sih. Tapi sebenarnya ada satu aspek lain yang nggak kalah penting juga, yaitu investasi pada diri sendiri. Karena dengan investasi pada diri sendiri, kita meningkatkan kualitas diri kita yang nggak cuman bermanfaat untuk masa depan, tapi juga bakal menunjang pengambilan keputusan kita terkait investasi material. Kalau kata salah satu tokoh investor terbaik di dunia saat ini, Warren Buffett, "The best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn." Investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah investasi pada diri sendiri. Semakin banyak yang kamu pelajari, semakin banyak yang kamu dapatkan. Nah, terus gimana sih caranya investasi ke diri sendiri? Ini dia beberapa cara praktis yang wajib kalian lakuin. Yang pertama, membaca untuk pengembangan diri. Ini adalah hal paling gampang untuk jangka panjang. Tapi sayangnya, memang masih banyak orang, terutama orang Indonesia, yang nggak terlalu suka baca buku ya. Mungkin karena dulu pola asuh orang tua yang nggak membuat kita suka baca, atau karena di sekolah kita terkesan dipaksa untuk baca buku yang membosankan. Jadinya males deh. Tapi menurutku, setelah beranjak dewasa, itu semua balik lagi ke diri kita sendiri sih. Kita bisa memilih tetap nggak suka, atau mau mulai melatih dan membiasakan diri untuk membaca, sampai kita terbiasa dan jatuh cinta sama membaca. Cara terbaik buat mulai ngelakuin kebiasaan membaca adalah baca sesuatu yang kalian suka, sampai kalian suka, enjoy sama kegiatan membaca itu. Lanjut, investasi yang kedua, ngobrol sama banyak orang, cari mentor. Sering-sering ngobrol sama orang lain, dari beragam latar belakang dan ideologi yang berbeda. Selain ngobrol sama orang-orang yang bisa ditemuin langsung, banyak-banyak juga dengerin podcast orang-orang yang dikenal berpengaruh. Semakin banyak kita terpapar oleh berbagai tipe pemikiran, ini semakin membuka mata kita, sehingga kita bakal mengerti tentang dunia di sekitar kita yang kompleks ini. Kalau kalian cuma nongkrong sama orang yang mirip sama kalian, tetangga kalian lah, terus kalian juga konsumsi konten yang sama, isi pikiran kalian sama, ya pengetahuan dan cara berpikir kalian bakal kayak gitu-gitu aja, nggak berkembang. Sementara, kalian hanya bakal tumbuh dan berkembang kalau kalian menemukan ide baru, konsep baru. Pertumbuhan diri kita itu terjadi ketika kita bisa menyerap pengetahuan baru atau mengganti pengetahuan yang lama dengan yang lebih baik. Dalam proses dan perjalanan kalian ngobrol dan mendengarkan pemikiran orang-orang yang menarik, beberapa di antaranya bakal jadi penuntun masa depan kalian. Pilih mana yang menurut kalian bisa jadi mentor buat kalian. Kalau mau investasi ke diri sendiri, mencari mentor yang siap membimbing kita dalam melakukan berbagai hal dalam hidup adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kita lakuin. Next, investasi yang ketiga, berteman. Teman-teman dan social network atau jaringan sosial kita itu ibarat jaring pengaman untuk personal dan profesional kita. Value diri dan kekayaan kita itu tuh berkaitan erat sama jaringan sosial kita. Semakin bagus kualitas koneksi kita, semakin kaya kita, baik dalam kehidupan maupun finansial. Kebahagiaan orang lain jadi kebahagiaan kita. Sedangkan orang-orang yang menjalani hidupnya tanpa membangun pertemanan atau relasi, biasanya mereka pasti ngerasa ada kekosongan dalam hidupnya. Investasi dalam persahabatan yang berkualitas bisa jadi dengan meluangkan waktu untuk teman-teman kita. Karena untuk menjaga persahabatan itu butuh usaha kan. Kalau persahabatan kalian sama teman-teman kalian itu udah mulai pudar, itu bisa jadi karena nggak ada yang memprioritaskan hal itu sebagai bentuk investasi dalam hubungan. Lanjut, investasi yang keempat, pergi ke banyak tempat yang jauh. Semakin jauh kita pergi, semakin berubah pemahaman kita tentang dunia dalam cara yang lebih baik. Bepergian selama 10 jam naik pesawat, cara pandang kita tentang hidup bakal berubah total. Semakin jauh kita pergi, semakin berkurang sifat egois yang kita miliki. Karena kita sadar bahwa ada dunia yang luas di luar sana, dunia yang udah lama ada tanpa tahu atau peduli sama keadaan kita sendiri. Dan momen kesadaran itu adalah pencapaian besar dalam hidup kita. Travel adalah salah satu hal yang dimana saat kita mengeluarkan uang, itu justru bikin kita jadi lebih kaya, bukan jadi kekurangan.
Jadi, sering-seringlah bepergian, prioritaskan untuk melihat tempat-tempat yang baru yang sulit dijangkau. Jangan cuma jadi wisatawan, tapi jadi traveler. Nikmati budaya di tempat yang kalian kunjungi, dan biarkan pengalaman itu membentuk diri kalian. Dengan begitu kalian bakal jadi lebih kaya. Next, investasi yang kelima, ambil kursus untuk membangun skill atau keterampilan. Investasi terbaik yang bisa kita buat untuk diri sendiri adalah dapetin keterampilan baru, menguasai skill baru. Menambah skill itu kayak kita mengupgrade kualitas hasil yang bisa kita peroleh dalam hidup kita. Karena skill-skill yang kita miliki itu ibarat alat berharga yang bisa kita pakai untuk membangun kekayaan. Manfaat terbaik tentang menguasai keterampilan baru adalah nggak akan ada yang bisa mengambil hal itu dari kita. Makanya penting untuk mempelajari dasar-dasar skill ketimbang langsung pada ilmu teknis atau praktisnya aja. Dan kursus terbaik adalah yang ngasih kita sesuatu yang bisa dipakai seumur hidup. Kalau kalian mikir kursus itu mahal dan konten yang bisa ngajarin skill baru ke kalian itu ada di mana-mana, kalian sebenarnya bukan beli konten, melainkan beli waktu dan keahlian. Gini, hidup kalian itu murah karena kalian berpikir investasi di diri sendiri itu mahal. Kalau kalian ngerasa ngeluarin uang 100.000 rupiah misalnya untuk beli buku, atau 2 juta rupiah untuk kursus, itu terlalu mahal. Itu artinya kalian belum paham tentang return of investment atau ROI diri kalian sendiri. Satu pengetahuan, ide, maupun skill yang diperoleh dari kursus atau buku, itu bisa jadi menghasilkan puluhan juta, ratusan juta, atau bahkan lebih dari investasi kalian di bisnis, di saham, properti, dan lain-lain loh. Makanya jangan pernah takut ngeluarin modal untuk hal-hal yang kalian tahu akan menambah value kalian berkali-kali lipat. Lanjut lagi, investasi yang keenam, membangun kesehatan fisik dan mental. Banyak orang sering mengabaikan kesehatan saat masih muda karena nggak paham bahwa nggak peduli sama kesehatan itu ibarat utang yang bakal harus dibayar di kemudian hari. Investasi untuk kesehatan diri sendiri itu seperti halnya investasi dalam hal materi, sama-sama untuk keuntungan kita pribadi di masa depan. Kalau kita abai, nggak terlalu mementingkan kesehatan kita sekarang, sama aja kita mengambil keuntungan masa depan kita sendiri. Semakin kita berkembang, semakin kita mengerti ROI dari kesehatan yang baik, tidur yang cukup, mental yang kondusif. Investasikan waktu dan uang kalian untuk belajar tentang nutrisi, tubuh, dan psikologi yang sehat. Lalu investasikan juga usaha dan modal untuk memastikan bahwa kalian mendapatkan semua manfaat dari pengetahuan itu. Next, investasi pada diri sendiri yang ketujuh, jual sesuatu. Ini salah satu cara paling berharga untuk investasi di diri kita sendiri. Salah satu cara terbaik untuk berkembang adalah mencoba menjual sesuatu. Untuk berkembang dengan cepat dalam hal ini, kita perlu manfaatin banyak skill yang kita kuasai. Dan jam terbang juga sangat berpengaruh. Semakin sering kita lakuin, kita bakal semakin jago. Ketika kita bertujuan untuk menjual sesuatu, entah itu produk atau jasa, kita harus tahu apa yang mau dijual, ke siapa, gimana cara mengkomunikasikannya dengan target pasar atau pembeli yang potensial, dan gimana cara supaya kita berhasil menjual produk atau jasa kita. Semua langkah ini bisa diterapin dalam aspek lain di hidup kita. Makanya skill menjual ini adalah salah satu investasi terbaik untuk diri kita sendiri. Next, investasi yang ke-8, optimalkan lingkungan di sekitar kita, yaitu di rumah kita, kamar, atau ruang kerja kita. Seenggaknya ada 2 manfaatnya. Yang pertama, manajemen waktu. Kita nggak lagi buang-buang waktu untuk mencari barang-barang kita atau apa yang harus kita lakuin selanjutnya. Dan manfaat yang kedua, meningkatkan efisiensi. Ruangan yang rapi dan terorganisir bikin kita jadi bisa ngerjain lebih banyak hal dengan cepat daripada kalau ruangan kita berantakan. Iya kan? Banyak banget orang yang hidupnya struggle dan jadi kurang efisien karena lingkungannya kurang teratur. Bahkan ada beberapa yang nggak pernah bisa lepas dari kekacauan. Mereka hidup dalam lingkungan yang selalu kacau. Sementara kebahagiaan, kesuksesan, dan perasaan tenang itu adalah hasil yang kita peroleh jika kita bisa menata kekacauan di dunia ini. Dan kita sebaiknya mulai dengan mengoptimalkan lingkungan terdekat kita dulu. Next, investasi yang ke-9 adalah ajarkan sesuatu ke orang lain. Kalau kalian pengen mahir dalam sesuatu, ajarin hal itu ke orang lain. Kenapa? Dengan mengajar,
kita terpaksa merasionalkan hal-hal dengan cara yang mudah dimengerti dan diikuti oleh orang lain. Kita tuh berhenti belajar sesuatu ketika kita udah mulai menghafal. Kayak yang sering kita lakuin di sekolah dulu. Kita hafal pelajaran biologi tentang anatomi makhluk hidup, kita hafal sejarah pembentukan undang-undang dasar, kita juga hafal rumus bangun datar dan bangun ruang. Padahal pembelajaran tuh harusnya bukan cuma dengan penghafalan, tapi dengan pemahaman. Ketika kita mengajarkan sesuatu ke orang lain, mau nggak mau, kita memastikan bahwa diri kita itu udah cukup memahami tentang hal itu, sehingga kita bisa menyampaikan pengetahuan tersebut ke orang lain. Dan di sisi lain, kita juga sembari menambah nilai diri sendiri, karena informasi yang kita ajarkan itu semakin tertanam kuat di otak kita. Lanjut, investasi yang ke-10, bangun sumber pendapatan yang nggak tergantung pada kerja fisik. Karena kenyataannya, kita nggak akan pernah bisa kaya dengan usaha sendiri kalau nggak punya banyak sumber pendapatan. Kalian bisa punya penghasilan dari pekerjaan yang gajinya tinggi, 2 digit sebulan, atau dengan kerja keras di bisnis kalian, tapi kekayaan itu datangnya dari luar pekerjaan. Coba deh pikirin kira-kira berapa banyak penghasilan kalian kalau kalian itu nggak bekerja secara aktif. Nah, mungkin sekarang kalian baru sadar bahwa nggak banyak uang yang bisa kalian hasilkan di luar kerja fisik kalian sendiri. Oleh karena itu, investasikan uang kalian supaya kalian nggak perlu kerja fisik lagi untuk dapetin uang. Biarkan uang bekerja untuk kalian. Begitu kalian punya sumber pendapatan kedua yang nggak tergantung sama kerja keras kalian secara aktif, hidup kalian bakal berubah. Mungkin nilainya memang nggak banyak, tapi kalau dilakuin dengan benar, sumber pendapatan itu bakal terus ada. Yang paling penting adalah itu nggak tergantung sama kalian untuk menghasilkan lebih banyak pendapatan. Kalau nggak, berarti kalian nambah pekerjaan lain. Next, investasi berikutnya yang ke-11, perbaiki citra diri. Dengan investasi pada diri sendiri, kalian membuka kemungkinan akan banyak peluang dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk sampai ke sana, kalian harus hapusin tuh foto-foto lama kalian yang nggak akan bagus untuk image kalian sekarang dan masa depan. Misalnya, foto-foto waktu kalian sama teman-teman kalian lagi party, atau foto-foto apapun lah yang nggak pantas untuk dilihat banyak orang. Kita semua menilai orang lain dari penampilannya, itu nggak bisa dihindari. Dan di zaman sekarang, profil media sosial kita itu ibarat kayak baju yang kita pakai. Kalau ada yang berpikir itu nggak relevan sama kualitas diri, kualitas pendidikan, atau etos kerja kalian saat ini, please buang jauh-jauh pemikiran itu. Bersihin Facebook kalian, Instagram kalian, LinkedIn, dan semua medsos lainnya dari postingan yang bisa bikin citra kalian buruk. Buatlah postingan atau publikasi yang positif. Jaga diri kalian lebih baik lagi. Hati-hati soal postingan maupun komentar yang kalian buat di medsos. Pelajari tentang kebugaran, perawatan diri, dan kebersihan. Cepat atau lambat, peluang yang baik akan datang ke kalian. Lanjut, investasi yang ke-12. Sering-sering terpapar sama seni dan ide kreatif. Banyak orang yang nggak tahu atau nggak paham betapa berharganya seni itu. Mereka bingung kenapa harga lukisan bisa mahal banget, dan buat apa ngeliatin patung, bangunan, atau cetakan. Di media sosial, banyak orang yang sering ngata-ngatain artis yang nggak mereka sukai. Sementara, orang-orang yang jadi artis ini, mereka yang pekerja seni, adalah orang-orang kreatif yang menciptakan nilai. Dan satu-satunya cara untuk jadi kreatif adalah melatih otot kreativitas kita. Anggaplah kreativitas kalian itu kayak cahaya di ruangan. Semakin kalian terpapar cahaya lain, semakin terang sinar cahaya kalian. Kalian menyambungkan seni dan kreativitas dengan cara yang berbeda, belajar tentang berbagai macam pendekatan. Di luar keluarga kita sendiri, seni dan keindahan mungkin adalah hal yang paling kita sukai ya. Seni itu harus menginspirasi kita, harus bikin kita berpikir, membuat kita mempertanyakan banyak hal. Dan inspirasi, pemikiran, dan pertanyaan-pertanyaan itu membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri. Itulah kenapa kita harus membiasakan diri untuk terpapar sama kreativitas. Lanjut, investasi yang ke-13, belajar bahasa baru. Belajar bahasa baru itu punya nilai tambah langsung untuk kita. Kita bakal dapat pekerjaan atau gaji yang lebih baik, tapi nggak cuma itu. Saat belajar bahasa baru, otak kita juga berkembang.
Kita belajar budaya baru, belajar struktur baru, yang semuanya itu punya hasil berulang seiring waktu. Misalnya, kita bisa memperluas social network kita, yang ujung-ujungnya mendatangkan banyak kesempatan baru untuk kita. Next, investasi yang ke-14, beli alat yang berkualitas. Dari semua investasi untuk diri sendiri, ini yang paling berasa langsung manfaatnya. Dengan beli barang-barang yang berkualitas, kita jadi meningkatkan kualitas hidup dan pekerjaan kita, atau juga kita jadi bisa nyelesain pekerjaan dengan lebih cepat. Terutama barang-barang atau peralatan yang kalian pakai setiap hari untuk bekerja, misalnya laptop dan meja kerja. Itu adalah alat investasi yang kalian punya. Karena alat-alat itu berhubungan langsung sama penghasilan kalian. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang perlu kalian beli sekali dan kemudian kalian siap untuk bekerja. Semakin bagus pekerjaan kalian, semakin banyak juga penghasilan yang bisa kalian dapat. Jangan takut untuk ngeluarin banyak modal buat hal-hal yang menghasilkan uang. Supaya di kemudian hari, kalian nggak membuang-buang waktu untuk memperbaiki masalah di alat-alat yang nggak berkualitas. Yang mana itu hanya bisa diselesaikan dengan ngeluarin uang lagi. Lanjut, investasi untuk diri sendiri yang ke-15. Melatih introspeksi diri dan berhenti mengiyakan segala hal. Yang satu ini adalah tentang menginvestasikan waktu pada diri sendiri. Introspeksi diri merupakan salah satu keterampilan paling berharga yang kita kembangkan seiring waktu. Kita semua punya banyak beban yang kita tanggung masing-masing. Nah, tujuan introspeksi adalah untuk menyelesaikan stres yang timbul akibat masalah di masa lalu, satu persatu, agar pada akhirnya kita nggak lagi terbeban akan hal-hal yang udah lewat itu. Sehingga kita bisa fokus pada masalah yang kita hadapi saat ini. Ini adalah langkah paling dasar untuk menuju kebahagiaan kita. Nggak harus khawatir tentang beban masa lalu tuh bikin kita ngerasa bebas dan ibaratnya kayak dapat pencerahan gitu. Dan selain itu, kita juga harus berlatih untuk nggak menambah masalah baru ke dalam hidup kita. Banyak dari kita yang sering sungkan atau nggak berani, jadi kita mengiyakan hal-hal yang sebenarnya nggak kita inginkan. Sifat people pleaser atau nggak enakan sama orang lain ini bikin kita jadi gampang dimanfaatkan orang lain. Ujung-ujungnya, kita sendiri yang membuat hidup kita jadi lebih berat daripada yang seharusnya. Stop hidup hanya untuk menyenangkan orang lain dan mulailah pikirin apa yang kalian inginkan. Next, investasi diri yang ke-16. Investasikan waktu yang kalian miliki sebelum menginvestasikan uang, sampai kalian punya uang untuk diinvestasikan untuk membeli waktu. Maksudnya gimana? Oke, mungkin sekarang kalian belum punya banyak uang untuk diinvestasikan. Tapi jangan lupa kalau kita semua orang yang ada di dunia ini tuh punya jumlah waktu yang sama. Jadi, investasikanlah sebanyak mungkin waktu kalian ke hal-hal yang berpotensi membawa kalian ke titik di mana kalian bisa membeli waktu dengan uang yang kalian hasilkan. Misalnya sekarang kalian lebih banyak pakai waktu kalian untuk belajar skill baru, belajar untuk memperbaiki diri sendiri. Semua itu untuk mengupgrade diri kalian supaya pemasukan semakin bertambah. Nah, pada akhirnya, pemasukan kalian itu cukup untuk beli waktu. Waktu untuk menikmati liburan bareng keluarga, waktu untuk menikmati hobi kalian. Nah, tapi kalau harus memilih antara menginvestasikan waktu atau uang, selalu pilih investasiin uang kalian. Karena bisa jadi kalian bakal kehabisan waktu sebelum kalian kehabisan uang. Mungkin akan ada orang lain yang bilang, kalian terlalu banyak mengeluarkan uang untuk investasi. Tapi yang mereka nggak tahu adalah bahwa sebenarnya kalian itu sedang membeli waktu. Ingat, nggak ada yang bisa bikin diri kalian kaya, pintar, atau punya badan yang bagus dan sehat kecuali diri kalian sendiri. Diri kalian masing-masing adalah orang yang menghasilkan return positif pada hidup kalian. Semakin berharga kalian sebagai individu, semakin pintar, semakin sehat, dan semakin kreatif kalian, semakin tinggi return yang kalian peroleh. Oke, semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih udah nonton. Klik tombol like dan subscribe kalau kalian suka video ini, dan sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.